Duel Inter Milan versus Empoli di Liga Italia memberikan peluang debut starter Tajon Buchanan. Tajon Buchanan bergabung dengan Inter Milan dari klub Brugge pada bursa transfer Januari 2024. Sejak kedatangannya di Inter Milan, Tajon Buchanan belum pernah tampil sejak menit awal. Bagi pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi, Tajon Buchanan masih harus beradaptasi dengan gaya permainan tim. Pemain asal Kanada ini masih harus bekerja keras untuk bisa nyetel dengan permainan Inter Milan. Untuk sementara, Simone Inzaghi lebih mengutamakan pemain berpengalaman, yaitu para pemain yang sudah mengetahui formasi dengan baik demi menjamin Scudetto Serie A Liga Italia. Terkini, peluang untuk masuk starting 11 Inter Milan terbuka lebar bagi Tajon Buchanan dengan keunggulan 14 poin di klasemen dari pesaing terdekatnya. Dikutip tribunkaltara.com dari Sempre Inter, Simone Inzaghi pun bersedia memberikan kesempatan kepada pemain muda. Sebab, sang pelatih tidak selalu berorientasi pada hasil. Dia bisa sedikit bereksperimen dengan mengintegrasikan pemain-pemain yang akan berperan penting musim depan. Ini termasuk Christian Aslani, Davide Frattesi, dan Jan Bisek. Di sayap kanan, Buchanan pasti akan mendapatkan start pertamanya lebih cepat. Namun tentu saja, Inter masih harus waspada, karena hingga pekan depan Inter masih belum bisa mengunci bintang kedua sebagai tanda juara di musim ini. Francesco Acerbi lolos dari sanksi. Bek Inter Milan dan Italia, Francesco Acerbi dinyatakan tidak bersalah dari kasus dugaan melakukan pelecehan rasisme terhadap pemain Napoli, Juan Jesus. Seperti yang dilansir Finternews, Hakim Olahraga Italia telah mengonfirmasi bahwa tidak akan ada hukuman diberikan terhadap Acerbi setelah menyimpulkan penyelidikan atas insiden antara kedua pemain tersebut. Selama seminggu terakhir, penyelidikan telah dilakukan terhadap insiden dugaan rasis tersebut. Pemain Partenope itu menuding Acerbi menggunakan bahasa diskriminatif rasial saat pertengkaran mereka di lapangan. Namun kemudian bek Inter itu membantah sepenuhnya penggunaan bahasa rasis. Hakim olahraga, Gerardo Mastrandrea pun menugaskan kantor kejaksaan FA Italia untuk melakukan penyelidikan guna mengungkap insiden kontroversial antara Acerbi dan Jesus. Jaksa Giuseppe Cine memimpin penyelidikan. Dia meninjau bukti-bukti, termasuk rekaman yang relevan dan wawancara lainnya. Jaksa FA Italia kemudian menyerahkan semua bukti yang telah berhasil dikumpulkannya ke Mastrandrea pada akhir pekan lalu. Dan Hakim Olahraga Mastrandrea telah menyampaikan keputusan akhir. Hakim memutuskan Acerbi tidak bersalah atas dugaan pelecehan ras terhadap Jesus berdasarkan bukti yang dikumpulkan Cine. Menurut laporan tersebut, bukti-bukti yang tersedia tidak cukup kuat untuk bisa membuktikan Acerbi melakukan pelecehan rasis terhadap Juan Jesus. Artinya, tidak akan ada hukuman apapun bagi ex-bek Lazio dan Sassuolo tersebut. Seandainya Mastrandrea memutuskan Acerbi bersalah, maka pemain berusia 36 tahun itu akan mendapat larangan bermain 10 pertandingan. Itu adalah skorsing minimum atas insiden diskriminasi rasial di Italia. Terlebih lagi, putusan bersalah tentu akan membuat Acerbi kehilangan tempatnya di timnas Italia untuk pergelaran Euro, dan kemungkinan besar juga akan mengakhiri kiprahnya di Inter. Kini, masih harus dilihat bagaimana reaksi Inter terhadap Acerbi. Pemain berusia 36 tahun itu secara teoritis tersedia untuk dipilih pada pertandingan Inter berikutnya melawan Empoli. Namun, terlepas dari putusan tidak bersalah, badai yang terjadi minggu ini masih bisa berdampak pada reputasi sang pemain. Yann Sommer siap diturunkan versus Udinese. Kiper Inter Milan, Yann Sommer optimis bisa berlaga melawan Empoli pada pekan ke-30 Serie A 2023-2024, Selasa, 2 April 2024, dini hari WIB di Stadio Giuseppe Meazza. Dia dikabarkan hanya menderita cedera ringan, dan diperkirakan akan pulih tepat waktu untuk laga tersebut.
Hal ini menurut edisi cetak Corriere dello Sport via Internews, bahwa Sommer menargetkan kembali beraksi untuk Inter dalam pertandingan melawan Empoli. Namun di sisi lain, tidak ada peluang untuk melihat back De Vrij tersedia di pertandingan tersebut. Pemulihan pemain asal Belanda itu akan memakan waktu lebih lama. Namun, ia diyakini baru akan kembali beraksi saat laga melawan Udinese pada pekan ke-31 Serie A, Selasa, 9 April 24. Absennya De Vrij melawan Empoli tentunya menjadi masalah serius di lini pertahanan Inter. Pasalnya, bek tengah lainnya, Francesco Acerbi terancam diskorsing menyusul dugaan melakukan tindakan rasisme terhadap pemain Napoli, Juan Jesus. Jika Acerbi diskorsing, maka Alessandro Bastoni atau Jan Aurel Bisek akan bermain di center back. Musim depan Inter diyakini akan jor-joran belanja pemain. Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin meyakini bahwa Inter Milan bakal lebih banyak merekrut pemain pada musim panas 2024 nanti ketimbang jendela transfer sebelumnya. Hal ini mengingat Inter akan menghadapi lebih banyak pertandingan pada kampanye musim depan 2024 lantaran keikutsertaan mereka di Piala Dunia antar klub FIFA yang diperluas pada tahun depan. Oleh karena itu menurut Biasin, Nerazzurri akan membutuhkan lebih banyak pemain. Inter telah mengambil beberapa langkah konkret untuk menambah kedalaman skuad, ujar Biasin kepada Radio Sportiva, seperti dilansir L'Interista. Mereka membutuhkan lebih banyak pemain. Dengan partisipasi mereka di Piala Dunia antar klub dan Liga Champions, maka akan ada lebih banyak pertandingan. Inter telah mulai melakukan penguatan skuad mereka dengan menangani transfer-transfer penting. Para direktur klub telah terbukti bekerja dengan sangat baik setelah mengamankan Mehdi Taremi dengan status bebas transfer. Nerazzurri masih berburu penyerang lagi, seperti yang diberitakan media di Italia belakangan ini. Sejumlah nama telah diidentifikasi, terutama Albert Gudmundsson, Ciro Immobile, Joshua Zirkzee, dan Giacomo Raspadori. Adapun di pos pertahanan, Nerazzurri tengah mengincar sejumlah bek, termasuk Kim Min-jae, Chris Smalling, Konstantinos Mavropanos, dan Mikhail Faye.